Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam sayangku buat para jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam uripi Allah kalimah-kalimah thayyibah, yang mana kalimah thayyibah itu yang harus disandang kepada yang berhak, dan yang mengucapkan dan yang menggemahkan yang berhak pula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini mari kita dengarkan ada pertanyaan dari sahabat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Abah Abdul Halim Uripe Allah. Abah, saya ini orang bodoh. Mau minta bimbingan kepada Abah Abdul Halim Uripe Allah. Dan pertanyaannya, ketika saya mau melakukan ibadah apa saja, terlebih-lebih melakukan sholat, dan sebelum niat saya mengucapkan Yahu syirullah, Yahu sifatullah, Yahu wujudullah, Yahu af'alullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lalu niat takbir. Ini bagaimana menurut Abah? Apakah benar atau salah? Tolong pemaparannya dan terima kasih. Ini dulu yang bisa saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apakah kita sebelum mengamalkan ibadah-ibadah terutama pada sholat 5 waktu harus mengumandangkan Yahu sirullah, Yahu wujudullah, Yahu asma'ullah, Yahu af'alullah, dan sebagainya. Pertanyaannya begitu. Apakah dengan perkataan atau ucapan atau doa demikian apa otomatis bisa khusyuk, bisa sambung
bisa sampai amal ibadah kita kepada Allah. Intinya pertanyaannya demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Hakikat khusyuk itu adalah sambungnya hatimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi sebelum mengkaji tentang khusyuk atau sambungnya seluruh ibadah, solat, ibadah yang lain, zikiran, sholawatan, tahajud, duha, dan sebagainya. Semua amal ibadah. Sebelum kita menyambungkan amal ibadah kepada Allah, perlu kita kaji dahulu di surat Al-A'la, yakni artinya derajat paling tinggi, Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Shadaqallahul adzim. Jadi sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ini kita kaji dahulu agar sambung, agar sampai, agar khusyuk apa yang kita amalkan. Sebelumnya kita bongkar dulu siapa diri kita sebenarnya selama ini. Diri kita selama ini berposisi sebagai makhluk, berposisi sebagai hamba, ataukah berposisi sebagai Tuhan? Apakah berposisi sebagai sang pencipta ibadah-ibadah, sang pencipta solat-solat, sang pencipta hidup dan badan, sang pencipta segala aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan setiap waktu, setiap hari, sejak kita dilahirkan hingga setua ini, seolah-olah kan kita jadi rajanya, kita jadi Tuhannya, kita jadi penciptanya diri kita sendiri dan apapun yang kita perbuat. Berarti yang maha tinggi di dalam hati kita kan bukan Allah. Yang maha mulia di dalam hati kita kan bukan Allah. Yang maha besar di dalam hati kita kan selama ini bukan Allah. Yang maha agung di dalam hati kita kan selama ini bukan Allah. Yang maha puji di dalam hati kita kan selama ini bukan Allah. Yang maha berilmu di dalam hati kita kan selama ini bukan Allah. Yang maha hidup di dalam hati kita selama ini kan bukan Allah. Tapi kita selama ini memahatinggikan, memaha'alakan nama hawa nafsu kita sendiri daripada nama Allah. Kewujudan kita sendiri daripada kewujudan Allah. Kehidupan kita sendiri daripada kehidupan Allah. Kebesaran kita sendiri daripada kebesaran Allah. Kemuliaan hawa nafsu kita sendiri daripada kemuliaan Allah. Keagungan diri kita sendiri daripada keagungan Allah.
ilmu kita sendiri daripada ilmunya Allah. Kodok dan kodar diri kita sendiri daripada kodok dan kodarnya Allah. Ketetapan Allah yang terjadi di dalam segala aktivitas yang kita kerjakan selama ini. Berarti ayatnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Imannya di hati kita selama ini tidak sama, tidak sinkron dengan Al-Quran, dengan iman yang dibawa oleh junjungan kita semua, seluruh manusia, yakni Muhammad Rasulullah. Disuruh sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tinggikanlah, sucikanlah, akbarkanlah, muliakanlah, agungkanlah nama Tuhanmu di hatimu daripada nama hawa nafsumu yang selama ini mentuhanimu di dalam hatimu. Ingat, ini babakan ketuhanan itu babakan hati. Babakan ketuhanan itu babakan rasa. Bukan babakan dohir. Bukan babakan syariat. Syariat tetaplah syariat. Ikutilah syariat yang ada. Ikutilah syariat menurut agamamu masing-masing. Menurut golonganmu masing-masing, menurut madhabmu masing-masing. Ikutilah syariat secara apa yang kau perlu. Tapi tentang hatimu, tentang hati kita, tentang hati para nabi dan hati para rasul tetap ahad, yakni la ilaha illallah. Itu hatinya pancar kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun syariatnya berbeda-beda, tapi tujuannya hatinya tetap ahad. Tujuannya hatinya tetap diperjalankan Allah. Hatinya tetap dikuasai oleh uripe Allah. Hatinya tetap dihidupi oleh uripe Allah. Hatinya tetap dikuasai oleh kuasa uripe Allah daripada wujud, daripada hidup, daripada kuasa manusianya di hatinya. Contoh iman dari junjungan kita semua, Nabi sebagai kunci suri tauladan untuk seluruh manusia. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Berarti lebih tinggi mana kedudukan Allah, lebih tinggi mana kewujudan Allah, lebih tinggi mana kehidupan Allah, lebih tinggi mana kekuasaan Allah di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad daripada Kanjeng Nabi Muhammad sendiri di hatinya. Inilah bukti nyatanya bahwa imannya para nabi, imannya para rasul, dan imannya para aulia Allah itu satu, ahad, tunggal, tak ada bedanya. Semua ketemu di dalam satu pancer, yakni uripe Allah. Meskipun berbeda-beda casing, meskipun berbeda-beda syariatnya, meskipun berbeda-beda kedudukannya, meskipun berbeda-beda bajunya, pemakai bajunya pun hanya tunggal, yakni uripe Allah. Nah, untuk agar sholat kita bisa khusyuk, agar ritual kita bisa khusyuk, agar apa yang kita kerjakan bisa sambung, ya wajib disambung kepada imannya yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad.
yang seperti imannya para nabi dan rasul, yang seperti para imannya aulia, yang mentiadakan dirimu di hatimu. Itulah maknanya lillahi ta'ala. Hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang hidup, hanya Allah lah yang berkuasa atas dirimu daripada dirimu sendiri. Maka itulah kehusukan, itulah sambung antara af'al, asma, zat, dan sifatnya pemilik manusia itu sendiri, pemilik makhluk itu sendiri. Jadi manusianya yo menang wae, manusianya yo santai wae, manusianya yo enjoy wae. Wis ra usah dadi pangeran, cek pangeranmu yang mengerani dirimu. Biar Tuhanmu yang mentuhanimu. Kau jangan jadi Tuhan lagi. Santai saja, enjoy saja, nikmatilah kehidupan ini. Inilah surga yang dicari-cari oleh setiap diri manusia. Hakikat surga ini ya ini, ketika hatinya sudah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya jiwa ini bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Agar hatimu bisa tenang, agar hatimu tak takut lagi, agar hatimu tak sedih lagi di dalam dunia ini. Persembahkanlah, relakanlah, abdikanlah apa yang bukan milikmu, hartamu, semua yang kau cintai, bahkan hidup dan badanmu, amalmu, ilmumu, persembahkan, pulangkan lagi kepada Allah, pulangkan lagi kepada uripe Allah. Bahwa semua laku, bahwa semua keadaan ini bukan milik kita, bukan milik manusia. Pulangkan dengan rela, pulangkan dengan ridho kesemuanya kepada yang berhak, yakni uripe Allah. Maka saat itulah tenanglah jiwa kita, damailah jiwa kita, makmurlah jiwa kita, ketika sudah tak jadi Tuhan lagi di hati kita. Setelah dipersembahkan dengan rela dan ridha, maka fadkhuli fi ibadi, maka kita menjadi golongan orang-orang yang mengabdi, orang-orang yang menyembah. Sampailah solat itu, sampailah ibadah itu kepada yang berhak. Wadkhuli jannati, dan itulah, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah ayat bahwa bukti bahwa solat itu bukan solatmu, ibadah itu bukan ibadahmu, hidup itu bukan hidupmu, mati itu pun juga bukan matimu. Lillahi rabbil alamin. Mati dan hidup hanyalah ujian, ujian di dalam mati dan ujian di dalam hidup. Ujian di dalam mati ketika kau jadi Tuhan, dirimu mati di sisi Allah, diuji dengan perkara-perkara dunia, diuji dengan keadaan-keadaan dunia, dipanasi dengan kerakusan dunia, diuji ketakutan dengan ketakutan, takut penyakit,
takut miskin, takut tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan takut mati. Itulah ujian orang yang mati di sisi Allah. Maknanya kematian di sisi Allah, matinya jiwa dari ingat kepada Allah.